Apa deh baru sedikit. Nggak apa baru sedikit, tapi ya mungkin nanti bakal ada mungkin yang masuk gitu ya. Nih kita memang lagi long weekend, mungkin ada yang lagi mengembara, mungkin camping apa segala macem tidak tahu ya. Nah, tapi kalau masih ada yang ikut kelas ini, aku terima kasih banget nih. Oke, sebelumnya pembelajaran kita hari ini kan tentang kepribadian dan gimana ya? Untuk kepribadian ini aku tidak berani banyak nge-spill karena yang pertama aku juga ada kode etik psikologi. Jadi aku nggak bisa yang banyak nge-spill banget tentang kepribadian gitu ya. Eh, ya mungkin walaupun aku akan membahas konteks kepribadian itu seperti apa, aku tetap akan membahas, tapi itu tidak yang sangat rinci kayak kemarin kan kalau kecerdasan aku bakal ngerinciin banget tuh. Sedangkan kalau yang ini aku tidak terlalu merincikan. Begitu. Ntar ya, aku cek dulu ya. Materinya mana ya? Wait, oke. Hmm, oke. Ini mungkin karena kemarin ada beberapa materi yang mungkin aku kelewat kali ya. Jadi aku nggak ngejelasin. Contohnya di materi kecerdasan kemarin tuh. Aku miss ternyata ada dua materi kecerdasan yang harusnya aku bahas. Iya. Iya, bener aku ada miss. Nanti aku bakal bahas soal kecerdasan juga. Sama untuk yang kali ini akan ada tiga pembahasan, yaitu pembahasan tentang apa nih? Aku tuh lupa jadwalku, bentar ya. Aku tuh lupa. Tar guys. Ya Allah maafkan. Bentar guys, bentar. Oke, keadaan bahasa, gambar. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 16. 16 kepribadian. Terus habis itu, oke kemarin bahasa, ini gambar, ini kepribadian. Terus habis itu kecermatan. Selasa mata dengan materi kecerdasan angka kayak numerik kali ini ya, tanggal 20 nanti. Baru habis itu Rabu tentang materi kepribadian dan kecermatan, tryoutnya, sama hari Jumat tentang materi tryout. Oke. Oke, kalau gitu aku seperti biasa. Untuk soal kalian buka sendiri, aku buka whiteboard saja. Oke. Mungkin ini ada yang kemis juga nih kayaknya ngisinya nih. Jadi untuk hari ini aku bakal ngebahas tentang materi kecerdasan numerik sama kecermatan aja ya guys ya. Kecerdasan numerik kalian udah ada ngebahas belum sih? Aku nggak terlalu perhatiin di grup soalnya. Wait, aku bakal cek dulu ya. Kalian udah bahas itu atau belum? Bahasa. Oh iya. Sebentar. Selasa tanggal 13. Oh. Matematika dasar. Oke, fine. Terus ada yang miss. Oke. Jadi untuk matematika dasar kemarin sempat belum aku kasih tahu karena di sini aku berdasarkan urutan yang dikasih sama admin aja ya. Jadi kecerdasan matematika dasar belum aku bahas. Ini kita akan ngebahas hari ini sama materi kepribadian. Oke. Untuk kepribadian kita bahas kepribadian aja dulu kali ya. Kepriba eh oke. Kepribadian. Kepribadian itu apa sih Kak? Ya jelas seperti namanya, kalian akan dilihat kepribadiannya. Mungkin kalau
kalian semacam apa ya, kayak kalau ngebilangin mungkin psikiater, psikolog, pasti kalian tuh kayak berpikiran, ih dia bakal bisa ngelihat aku orangnya kayak mana. Hah. Jujur itu hal terbodoh yang pernah aku dengar dari orang-orang sekitarku yang tahu kalau aku tuh lulusan sarjana psikologi gitu ya, karena dikiranya kita tuh dukun kali atau apa ya. Jadi mereka tuh kayak ngerasa nggak mau deket-deket aku karena takut kamu bakal ngeliat kepribadianku kalau aku deket sama kamu gitu. Jadi aku kayak hal bullshit yang pernah aku dengar. Oke, jadi kalau kepribadian itu sebenarnya kita nggak tahu kepribadian kalian itu seperti apa. Cuman ya kalau kita mau tahu kepribadian berdasarkan hasil tes. Kalau kalian tanya tak kak tes kepribadian tuh kayak mana? Apakah kita kayak tes itu apa sih tesnya itu kayak jujur ngasih keterangan kita suka berbohong atau tidak, terus abis itu peduli sama orang tua atau tidak gitu. Itu nggak kayak gitu ya konsepnya ya, tapi lebih ke pertanyaannya itu hal di luar itu, dan itu kayak kalian nggak sadar kalau itu tuh soal yang menyangkut kepribadian kalian. Ini aku coba buka pembahasan soalnya. Ingat ya, aku nggak ngebahas banyak tentang kepribadian, tapi kuncinya kepribadian itu adalah ya jawaban yang kalian yakini itu benar, yaitu diri kalian gitu ya. Jadi menurut aku di kepribadian itu, terutama kalian yang masuk tes Polri, banyak banget siswa aku sebelumnya gagal di kepribadian. Terus aku tanya, kenapa kamu bisa gagal? Kenapa kamu lolos di akademik tapi kamu gagal di kepribadian? Jawabannya simpel. Dia bilang aku ngejawab sesuai dengan yang seharusnya gitu. Tapi seharusnya tuh sebelum dia belajar sama aku ya gitu ya. Oke, terus habis itu aku tanya contoh soalnya itu seperti apa. Contoh soalnya itu ini beda-beda ya. eh jadi cara menjawab kepribadian itu akan berbeda-beda. Dia ada yang berdasarkan dua opsi aja. Dua opsi. Dua opsi ini tuh apa? Ya sama tidak gitu. Udah, itu. Terus abis itu ada juga dia yang apa ya? Rate 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini maksudnya kayak mana? 1 sampai 5 tuh ini bakal kebalik ya. 1 sampai 5 atau sampai 4 biasanya. Eh 1, 2. Ini aku coba yang 5 ya. 3, 4, 5. Ini sangat tidak sesuai, tidak sesuai, netral, netral atau kadang-kadang ini sesuai, sama yang terakhir itu sangat sesuai. Nah, ini dia. Sangat tidak sesuai, netral, atau kadang-kadang sesuai, sangat sesuai. Ini opsinya bakal bisa kebalik, tergantung soalnya. Jadi, kalau soalnya mengarah kepada makna yang positif, dia urutannya sama seperti ini. Tapi kalau dia mengarah ke yang negatif, itu bakal kebalik. Jadinya dia gini, 5, 4, 3, 2, 1. Ini minus. Jadi, untuk kepribadian itu, A, B, C, D-nya kadang berubah menjadi angka. Gitu. Nah, ini terserah kepada kalian jawabannya. Aku tidak dapat memberitahu karena itu kepribadian kalian. Kalau ditanya, lah kak, kan ini kita belajar kepribadian, tapi kakak nggak mau ngajarin gimana? Sebetulnya aku mau ngajarin, aku ngasih tahu nih arahannya.
tapi kepribadian tuh bakal kembali ke diri kalian. Jadi kalian nih lolos di tahap kepribadian, tapi ujung-ujungnya kalian akan diinterview. Kalian akan berhadapan dengan orang yang ngetes kalian gitu loh. Percuma. Kenapa? Ya karena itu kembali ke diri kalian. Kalian lolos tuh atau tidaknya di interview itu. Walaupun kalian lolos di kepribadian, tapi ternyata pas interview gagal karena melihat kepribadian kalian yang berbeda dengan jawaban kalian ini, ya percuma gitu loh. Jadi aku nggak nggak menjamin aku mengajarkan kepribadian tapi kalian menerapkannya dengan cara yang salah, aku jadi tidak mau gitu ya. Jadi aku juga berdasarkan standar kode etik, aku tidak akan membongkar tentang kepribadian ini. Karena aku juga susah ngedapetin sarjanaku gitu kok. Dengan santainya aku membuka gitu. Tidak ya. Jadi aku tidak akan membuka ini. Nah, intinya kalau di kepribadian, kalian harus pintar dalam memilih opsi jawaban. Maksudnya pintar memilih opsi jawaban ini kayak mana, Kak? Kok apa kesannya kayak aneh gitu. Oke, pintar memilih opsi jawaban tuh kayak dalam artian soal pernyataan soalnya itu kalian harus bisa ngebedain. Jika nih ya, ini poinnya. Poin. Nih aku tulisin nih. Jika pernyataan salah, pernyataan positif. Siapa yang hapus? Pernyataan positif. Ta, ta, ta. Maka jawabannya positif juga. Sebaliknya, jika pernyataan negatif, maka jawabannya juga ikutan negatif. Dalam artian, kalau pernyataannya positif ya, berarti kan contohnya adalah jika kalian suka menolong, eh, jika kalian bertemu dengan nenek yang ingin menyeberang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah menolong atau membiarkannya gitu kan? Berarti jawabannya adalah yang mengarah positif kan, yaitu menolong gitu loh. Terus kalau misalkan pernyataannya negatif, apakah kalian sering berbohong kepada orang tua? Itu kan berarti kan negatif tuh. Ya udah, kalian jawabannya ya saya tidak pernah berbohong walaupun ini kesannya bohong gitu ya. Tapi ya kalau kalian mau lulus dengan cara yang seperti itu. Cuman di kepribadian ini aku menerapkan lagi kalau kepribadian itu yang kalian jawab itu juga yang nanti akan kalian jawab ketika wawancara gitu loh ya. Jadi ya aku terserah kalian, kalian mau pakai konsep jawaban yang bohong-bohong kah, walaupun aku sering bohong dengan orang tuaku tapi aku mau lolos gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika kalian apa namanya? Ketika kalian wawancara, ya kalian harus ngejawab dengan pernyataan yang sama dan kalian harus ingetin tuh semua jawabannya. Kalian jawab apa? Jadi, misalkan kalau di kecerdasan itu akan ada soal kecerdasan di kepribadian itu akan ada soal berulang. Soal berulang itu jawaban kalian tuh harus konstan atau sama. Nggak boleh beda-beda. Misalkan nomor satu jawabannya A, nomor 10 jawabannya C, itu jangan. Ya, jadi kan dari awal sampai akhir kalau udah pilih jawabannya itu, ya tetap akan memilih jawaban tersebut. Jangan ganti-ganti gitu ya. Itu kuncinya di kepribadian. Terus ketika aku cek juga ini soal kepribadian kalian tuh mirip kayak CPNS juga sih sebenarnya ya. Kita coba aja soal nomor satu. Saya ingin rekan-rekan melihat kualitas diri saya yang oke. Jadi kepribadian itu ada yang kayak aku bilang di atas, ada juga yang dia dalam bentuk soal cerita. Cuma kalau soal cerita ini aku nggak tahu karena setiap instansi, setiap daerah
itu tes kepribadiannya bakal berbeda-beda. Kalau ditanya kak yang pasti yang mana, aku nggak tahu. Karena aku tidak menjelajah dunia untuk cuma ngetes doang gitu ya, nggak. Tapi apa namanya? Setidaknya opsi jawabannya itu bakal ada beberapa hal yang kayak yang aku bilang sama yang kalian bahas ini. Kalau yang kalian bahas ini itu konsepnya sama seperti CPNS. Dan menurut aku kalau untuk konsep-konsep yang mirip ini memang sama sih sebenarnya ya. Agak sedikit ribet. Kenapa ribet? Untuk pertanyaannya itu akan membuat kalian terkecoh dengan jawaban-jawabannya. Kayak semua jawabannya tuh make sense, tapi sebenarnya nggak make sense gitu loh. Kayak nomor satu, saya ingin rekan-rekan melihat kualitas diri saya yang A. Disiplin dan taat aturan, B. Kreatif dan inovatif, C. Mampu beradaptasi dan ramah, D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis, E. Percaya diri dan saya bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dengan maksud untuk A. Agar atasan melihat kinerja saya dan menaikkan gaji saya segera. Oke, ini aku bahas berdasarkan opsi jawabannya ya, supaya kalian juga bisa kalau kalian tes, kalian bisa sendiri untuk ngejudge. Nah, ya nggak apa-apa sih ngejudge gitu ya. Untuk ngelihat ini tuh yang mana ya, yang paling bagus gitu. Apa nih tadi? Kak ini soalnya mana ya? Kan ada di grup. Kamu nggak buka di grup? Kan ada soal kepribadiannya. Nggak dikirimin Kak Ratih. Dikirimin kok singkatku. Ada kok tuh. Kunci jawaban soal kepribadian. Dikirim jam 17, berarti 16.16 tuh. Ada tuh. Kan aku nggak buka soalnya. Kak, Kalian sendiri kamu yang buka soalnya. Hmm? aku nggak jadi kak. Ya oke baiklah. Oke, nomor dua. Tadi aku lupa apa? Agar atasan melihat kinerja saya. Oke, bentar dulu. Aku baca dulu semuanya, memberi contoh pada rekan kerja lain untuk turut bekerja keras. Oke, agar saya puas pada diri saya sendiri. Oke, berusaha untuk menjadi pegawai unggulan di perusahaan, mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau opsi jawaban A, itu skor yang akan kalian dapatkan segini. Terus, kalau kalian ngejawab opsi jawaban D, dapatnya segini. C itu segini. B itu 4, E itu 5. Ah, gini ya. Jadi skornya itu nggak urut dari 1 sampai 5, tapi dia akan terpecah-pecah. Beda-beda jawabannya tuh. Jadi ya kalian ngeliat sendiri lah. Nah, ini aku biasanya ngebuat apa ya? Ya mungkin karena aku anak psikologi dan aku tahu caranya, jadi aku ya tahu gitu. Jadi aku bisa memilah mana jawaban yang sekiranya bagus sama yang tidak. Nah, kalau yang ini itu kembali kepada kalian. Ya, menurut kalian mana yang sekiranya itu urutannya yang benar gitu ya. Kan kalian bisa ngebedain lah, kalian udah SMA, kalian bisa ngebedain mana baik dan buruknya gitu kan. Ya, itulah cari jawabannya. Kalian bisa ngebedain baik dan buruknya. Kalau aku pilih ini kira-kira gimana? Kalau aku pilih ini kira-kira gimana? Itu kalau untuk kepribadian. Sebenarnya kalau di pembahasan kalian itu kan ada kunci jawabannya ya, kayak A, E, dan segala macam gitu ya. Sebenarnya itu tuh hanya patokan untuk mendapatkan skor 5. Skor 5 ini itu contoh jawabannya seperti itu. Gitu. Sisanya ya udah. Gitu loh ya. Terus kalau mungkin kalau kalian belum pernah psikotes gitu ya, pasti kalian akan mendapati soal-soal yang cukup nyeleneh lah kalau kalau aku bilang gitu ya. Kalau kalian tanya ke soal kepribadian tuh sedikit nggak Kak? Cuma 50 atau 30? Tidak. Kalian mau masuk Polri, kalian mau masuk kedinasan, soal kepribadian yang akan kalian kerjakan tuh nggak cuman paling banyak 50, 90, 100, 150, bahkan ada yang sampai 300. Itu soal kepribadian. Semakin tinggi soalnya, jumlah soalnya, itu semakin dalam juga tuh kepribadian yang kalian apa yang akan dilihat gitu loh ya.
Nah, itu ya aku serahkan kepada kalian lah. Karena kalau untuk soal yang kayak gini, ya paling sedikit 50 lah ya. Paling sedikit menurut aku. Paling sedikit 50. Standarnya sih 90 sampai 200. Kalau mau yang lebih dalam lagi, biasanya tergantung. Kamu ngambil pori ini, pori di bagian mana? Tingkatan apa? Apakah apa sih kalau pori itu aku lupa ya. Apa ya? Oh, bukan Polri deh, yang kayak kamu tingkatannya itu kayak TNI, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara. Nah, itu semakin tinggi, tinggi tingkatannya kan biasanya dari darat dulu, darat ke laut, laut ke udara. Nah, ini beda-beda nih. Kamu tes kepribadiannya kayak gitu. Jadi anggapannya kalau darat dapatnya 50 soal, kalau laut dapatnya 100, kalau udara 200 kayak gitu loh. Gitu. Makanya jadi kayak kamu tergantung tingkatanmu nanti dan aku nggak tahu kalian tuh mau ngambil apa. Jadi ya itu. Aku tidak bisa memberitahu lebih detail karena soal kepribadian sangat banyak, entah itu dalam konteks yang eh Polri, PNS atau segala macam gitu ya. Itu eh, cukup banyak, cukup banyak banget dan terakhir aku ngerjain Polri itu sekitar 130 138 kalau nggak salah. Untuk Polri loh ya. Aku waktu itu ngelamar jadi Polwan. Itu tuh dapetnya 138. Terus kalau CPNS itu cuma 60. Terus kalau BUMN itu ada 80. Tuh. Kalau tes yang kecil-kecilannya kayak di Mandiri apa segala macem itu paling enggak 90 soal untuk kepribadian. Paling sedikit itu kemarin berapa ya aku ngerjainnya? 40. Iya, 40 paling sedikit. Nah, itu yang aku bisa kalian share ke kalian ya. Dan kalau ditanyakan susah atau enggak? Enggak sih. Kepribadian itu cukup soal yang paling gampang menurut aku ya. Enggak terlalu susah gitu. Ya karena aku basicnya anak psikologi jadi kayak ya gampang menurut aku. Tapi untuk menurut kalian itu juga gampang kok. Terus kunci di kepribadian itu mungkin aku mengarahkan kalian untuk sering-sering ngobrol sama orang yang lebih dewasa tentang hal pekerjaan. Terutama kalian tuh mau kerja jadi apa? Misalkan aku mau jadi polwan. Ya, berarti kalian harus nanya-nanya kepada orang dewasa apa aja sih pekerjaan polwan, apa sih yang harusnya dimiliki oleh polwan, segala macam. Atau kalau kalian malu buat bertanya kayak gitu, ya kalian tinggal observasi. Observasi itu anggapannya mungkin kalau aku tuh apa ya? Oh, jadi kalau di kota aku biasanya setiap pagi jam 7 itu polisi-polisi selalu ada di pinggir jalan. Kayak anggapannya itu ngejagain jalan biar nggak macet lah. Karena kan pagi kan orang kerja jadi rame tuh. Kadang banyak chaos lah anggapannya di beberapa tempat. Nah, itu ada salah satu polwan dan aku tuh kayak ngeliatin polwan ini apa ya, baik secara fisik kepribadiannya itu kayak mana. Kepribadian tuh dalam artian dia ini menye-menye kah, lembek kah, kerjanya lambat kah gitu. Atau dia kerjanya itu apa kerjanya itu cekatan, sikapnya tegas, terus ramah kepada masyarakat, contohnya kayak gitu. Itu yang aku pelajarin ketika aku waktu pas belajar jadi polwan tuh ya, masih mau masuk tapi nggak jadi gitu. Nah, cuman habis itu aku udah nggak nggak terlalu merhatiin karena aku juga nggak terlalu suka jadi polwan. Akhirnya aku apa menggugurkan niatku ke sana gitu. Oke, itu untuk pembahasan tentang kepribadian. Wait. Kemarin kalian udah ngebahas tentang kecerdasan matematika dasar nggak sih? Aku lupa. Hari Senin ya? Hari Senin bukan sama aku dong berarti. Iya ya. Jawab di chat dong. Aku nggak tahu nih aku mau bahas apa juga bingung jadi. Kalian udah bahas tentang
Matematika dasar nggak? Sudah belum? Nggak ada yang jawab. Aku keluar aja nih aku nih. Kalian udah belajar tentang matematika dasar nggak kemarin? Udah belum? Udah belum? Siapa aja sih orangnya? Penasaran aku. Hafiz belum kak? Oh oke. Pertemuan pertama hari Senin. Hari Senin loh. Hari Senin bukan aku yang ngajarin. Siapa sih? Angga, Chandra, Dira, Firman, Haikal, M. Fajar, Nova, Novita Amelia. Hari Senin udah belajar kecerdasan matematika dasar sama siapa? Atau belum? Atau gimana? Novita. Di hari Selasa, Kak. Hah? Selasa? Selasa? Matematika dasarnya kemarin. Sumpah. Besok salah dong. Ya Allah. Maaf ya. Aku dikasih tahu sama admin kemarin itu cuman kecerdasan bahasa toh. Oke, kalau gitu kita belajar matematika dasar. Oke, skip. Yang ini kepribadian udah sampai sini, udah mencakup semua. Aku tidak akan menjelaskan lagi lebih dalam. Kita lanjut ke kecerdasan matematika dasar. Sorry guys. Kecerdasan matematika dasar. Oke. Nah, sorry ya. Akhirnya baru kita. Oh, maaf banget guys, aku lupa. Coba aku lihat dulu ya soalnya ya. Oke. I'm so sorry. Ternyata ini ya. Oke. Oke, kita akan membahas kecerdasan matematika dasar. Kalian bisa buka di soal masing-masing ya. Sorry, ini kita akan nyeleneh dikit nih. Oke, aku langsung bahas ke soal abrasi hempasan gampang. Aku langsung bahas ke nomor 2. Nomor dua itu 250 pon. Eh, kita udah bahas nggak sih? Aku tuh lupa loh, sumpah. Kita udah bahas atau belum sih? Ya Allah, aku lupa. Udah kan ya? Matematika dasar, udah nggak sih? Belum. Hafiz bilang belum. Kemarin udah nggak sih? Ya Allah, sudah kah? Sudah kah belum? Guys, bantu aku guys. Kita udah bahas matematika atau belum sih? Kok aku kayak ngerasa udah ngasih ke kalian ya? Atau belum? Sudah kah belum? Sumpah. Mimin. Mimin dia siapa ini? Min, tolong Min. Ini kemarin udah aku ajarin atau belum ya Min? Aku lupa Min. Hafiz, ulangin aja Kak. Oke, kita ulang aja. Oke, kita ulang aja ya. Gak apa-apa lah. Aku lupa juga. Banyak kelas yang ku ajarkan jadi aku lupa kayak aku ngejarin udah mana aja ya Allah. Kak, di mana ada soal kayak gini, Kak? Ada di grup sayang. Di mana, Kak? Ada di grup sayang, ada di grup. Udah, Kak. Ini semua soalnya cuma nggak ada pembahasan ini. Ada, ada di paling atas sayang. Ini kalau dari aku lihat riwayatnya, Kak Rati ngirimin soal matematika dasar itu di hari Senin. Mm-mm. Ya, Senin nih. Ya, di hari Senin. Tuh ada kok. Terus habis itu di bawahnya ada kecerdasan matematika dasar. Hihihihi. Nah, Firman, sudahkah hari Selasa tapi bukan sama kakaknya? Oke. Oke, bukan sama aku ya? Ya udah kalau gitu. Iya, Kak, meetingnya hari Selasa Nggak, kemarin bukan sama kakak. Oke.
Tapi gimana? Gimana? Kemarin bukan harus, oh kecerdasan, oke. Metiknya bukan sama aku. Tapi nanti kalian akan try out sama aku. Menyala. Kayak gini aja deh. Karena aku juga, hmm, bukan aku ya yang ngajarin ya. Gak apa deh, aku kalau gitu kasih bonus aja ke kalian ya. Untuk yang ini. Kita open Q&A aja untuk hari ini. Karena kepribadian aku nggak bisa ngebahas sampai selesai. Bukan nggak bisa, tapi nggak berani untuk membahas karena aku takut kode etikku keluar. Oke, kita akan pilih di sini dulu ya. Jadi ada beberapa materi tentang matematika dasar yang dimana kalian tuh harus tahu. Nah, ini sudah ada tuh di layar. Aku urutkan. Itu kalian mau screenshot boleh, nggak boleh, sembarang ya. Jadi rumus-rumus yang ini, rumus jarak kecepatan waktu, kayak jarak berpapasan dengan waktu yang berangkat sama. Terus habis itu jarak kecepatan dan waktu ketika waktu berpapasannya namun jam berangkatnya berbeda. Itu ada rumus-rumusnya sendiri. Kan kalau di apa namanya? Kalau di sekolah, mungkin kalian cuma belajarkan ini nih, rumus jarak kecepatan waktu. Ya kan, Jokowi lah anggapannya segitiga Jokowi. Nah cuma kalau di sini berarti ya, ya ada di psikotes tuh ada penambahan, ada beberapa rumus lainnya gitu. Nah ini kalau kalian mau screenshot boleh, aku kasih beberapa soal, soal rumusnya. Ini ada juga yang waktu menyusul, waktu menyusul itu tuh beda-beda ya. Nah, kalau kayak konteksnya masih sama yaitu jarak kecepatan waktu. Kalau yang ditanya waktu, kalian harus ingat dulu ya, waktu itu kan dia bisa jadi menit, bisa jadi jam gitu. Kalau kalau yang soal yang pernah aku cek terakhir kali, waktu itu apa ya aku lupa. Oh, dia itu tentang jika si Ani parkir di jam 11.30, sedangkan apa ya, biaya parkir 1 jam pertama itu 2.000, sedangkan 1 jam berikutnya itu adalah 3.000. Ani baru keluar di jam 14.30 contohnya gitu. Berarti berapa biaya yang akan Ani keluarkan gitu ya. Nah, itu berarti kan konteksnya kalian menghitung agak beda tuh. Karena dia hitungannya per jam. Jadi ya tinggal kamu tambahkan aja 1, 2, 3 gitu berapa jam. Berarti jawabannya 3.000 contohnya gitu ya, 4.000 gitu. Atau 5.000. Terus ada juga yang dia apa ya? Kalau waktu tuh aku lupa. Kalau waktu itu nggak salah dia, oh, dari jarak. Iya. Kalau misalkan Ani pergi di jam 14.30 dengan jarak antara kos dia ke mall sekitar 43 kilometer contohnya kayak gitu ya. Maka jam berapa Ani sampai di mall? Nah, itu. Cara ngitung kayak gitu berarti jangan lupa dikurangi eh iya, itu biasanya diubah tuh kayak misalkan hasilnya tuh 3 jam 40 menit, contohnya gitu ya, 3 jam 40 menit. Berarti ya kamu menambahkan dari jam 11.30, kamu tambahin, misalkan aja ya, dari jam 11.30 kamu tambahin 3 jam ke depan 30 menit. 3 jam 30 menit ke depan, salah. Jadi kalau misalkan 11.30, contohnya 11, 12, 13, 14, 14 tambah 30 menit berarti 15. 15 dia baru sampai di mall, contohnya kayak gitu. Oke. Nah, terus ini juga ada, ini jarak kecepatan waktu. Nah, ini kecepatan rata-rata, kecepatan saat. Nah, ini nih yang agak ribet, tapi keluar. Kalau rumus kecepatan rata-rata ini biasanya keluar kalau konteksnya itu apa ya? Kalau soal yang kemarin aku inget tuh,
ketika mobil polisi ingin mengejar mobil maling gitu loh. Aku lupa apa nama, apa sih soalnya tuh aku lupa ya gitulah. Jadi dia kayak berapa kecepatan yang harusnya mobil polisi lajukan untuk mengejar mobil penjahat. Nah, gitu loh. Terus ini juga ada operasi hitungan bilangan. Nah, operasi hitungan bilangan ini apa namanya? Beda-beda ya. Kalau konteksnya 1 kuintal 1 ton itu kan berarti kalian ngitungnya ya ini persatuan gitu ya. Tapi kan kalau di soal yang kayak nomor 2 itu tuh dia aku lali. Itu dia tuh kayak kayak apa tuh namanya tuh. Nah, 250 pon. Pon loh ya, pon. Nah, berarti kan kalau pon itu ini ya. Nih. Nah, itu eh, eh. Ya, kalau kayak gini berarti kita harus kalikan dulu. Masalahnya dia yang ditanyakan kilogram. Puyeng tuh. Jadi kita kalikan dulu nih. 250 pon dikali 5 ons. Eh, 1 ponnya itu 5. Iya, berarti kali 5. Berarti hasilnya berapa? 25.000. Iya kan? Tak. Oh, enggak. 1.250 ons. Ini ons. Dari ons pindah ke kilogram. Gram. Satu. Berarti kalau ini dibagi 1.000, berarti 1,25 kilogram. 1,125. Ini. Nah, ini cara ngerjain kalau untuk yang hitungan bilangan. Siapa tahu ada yang lupa kan? Jadi dijadikan satu dulu ya. Ini operasi hitungan bilangan juga satu rim, satu kodi, satu lusin, satu gross gitu ya. Oh, aku baru ingat. Kemarin aku ada ngasih PR kan ya, menghitung segitiga. Menghitung segitiga. Coba aku mau tagih deng kalau gitu. Baru ingat juga aku nih. Coba aku mau tagih. Kemarin aku ada ngasih PR, hitung segitiga. Berapa banyak segitiga yang ada di gambar tersebut? Sorry, kita akan berpindah dulu. Ya, kita konteksnya pindah-pindah ini materinya nih, nggak apa-apa. Aku harus melihat. Kalian kemarin udah ngerjain atau belum? Oke, kalau nggak salah dua ini ya. Ah, iya benar. Ah, ya. Oke. Ya, sekarang aku akan menagih kalian. Jadi ada berapa segitiga di dalam dua gambar tersebut? Bahasnya di chat. Aku panggil satu-satu nih. Angga, Angga, Alfian, Kurniawan, Chandra Delta Firmansyah, Dira Alfiraha, Firman, Hafiz Al Zibran, Haikal Al Kafi, M Fajar Agustian, Nova 2, Novita Amelia. Iya, kapok. Ada berapa segitiganya dalam dua gambar ini? Kutungguin di chat nih. Ku absen, beneran deh. Ini ada 11 kurangin adminnya satu sama aku, berarti ada totalnya 9. 9 kasus juara. Hmm, ku hitung. Kalau nggak nyampe 9, berarti ada yang belum ngerjain. Yuk, kemarin kan sudah aku bilang nih PR, aku tagih besok. Ayo, berapa? Guys, sumpah kalian nggak ada yang ngitung. Kalian nggak ada ngerjain kemarin, ya ampun tuh PR loh.
PR tuh dikerjakan di rumah, guys. Belum ada yang ngerjain apa gimana nih? Hello. Ketika seketika dia membisu semua. Yo, berapa berapa? Jangan membuang waktu aku. Cepat, berapa? Yang biasanya ikut tuh siapa ya? Aku lupa kemarin tuh. Ayo berapa? Ada berapa? Ada berapa? Kemarin aku belum selesai soalnya nih yang ini. Ada berapa segitiga? Ayo guys, ya Allah. Kalian net belajar atau enggak? Hajar 25 enggak? 25 ini yang mana? Kan minta dua, dua soal nih aku nih. Dua soal. Kamu ngerjain yang mana nih 25 nih? Yang kanan. Oh, yang kanan. Yang kanan ini ya berarti ya? Oke. 25. Enggak 25. Lebih. Lebih dari 25. Hafiz gambar kiri 72. Oke. Ntar dulu. Belum. Firman 36 kanan. Oke. Ada lagi nggak jawabannya? Hafiz 27 kah yang kanan? 27. Kalian kalian ngitung kayak mana sih 27 tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 4, 40, 41. Ayo lo, 41 nih ntar. Tar. 41, 42, 43, 44. Oke. Hmm, oke. Hafiz 27 yang 27 ke kanan. Nova kiri 45. Hah? Bentar, Nova. Kiri 45, kiri 38. Ini yang mana? Yang mana ini kenapa ada dua nih? Kiri 45, kiri 38. Kiri-kiri, kamu ngitung yang kayak mana nih? Kiri-kiri nih. Duar. Kalau yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ayo, kalian kok bisa ngitung 27 tuh kayak apa tuh? Nomor kanan 45 kak? Oke, yes. Soal yang di sebelah kanan sini itu dia betul 45. Yang kiri, kiri berapa kiri? Kiri aku ngitung aja 40-an loh tadi. Ayo. Ini nggak dibawa apa ya? Soalnya yang dua soal ini itu hitungan segitiganya nggak di bawah kepala dua loh guys. Jadi ini kepala tiga ke atas.
Ayo, ayo. Tadi yang jawab baru siapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Di kiri 26. Belum. Yang kiri masih banyak. Kurang tuh. Yang kiri ada berapa? Banyak segitiganya tumpah, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya. Tambah enam. Banyak loh, guys. Tumpah. Ini aku kasihin ya. Segitiganya tuh banyak. Soalnya kalian tuh juga harus ngitung ininya nih. Segitiga tuh bentuknya banyak ya, guys. Persisinya aja ada semua nih. Tuh. 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 Nih. Baru ini yang gede juga ada. Nih yang kebalik nih juga ada. Hmm. Hmm. Ayo. Nah kalian hitung itu. Banyak kok itu. Yuk. Berapa? Dapat? Sudah belum? Fajar. 37 Kak. Belum. Lebih. Lebih dari 37. Satu, dua, tiga, empat, lima. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, yang kecil 24. Aku hitung ya. 24. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. 24 tambah 3. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Oke. Aku tes dulu 30 biar nggak lupa. 30. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tambah 6. 36, 26, 1, 2, 6, 3, 7, 38, 38, terus yang bertumpukan, 38, 39, 40, 41, 41, 42, ya, iya benar. Hafiz 42, good job, bingo. Dapat 42, gambar sebelahnya hilang. Siapa yang hilang? Deh, kagak bisa ke masuk. Apa ini? Sudah. Oke, yang ini 42. Sebelahnya tadi berapa yang aku bilang? 45. Ya, Nova bener. Oke, berarti Nova dapat poin, Hafiz dapat poin. Good job. Oke, itu gampang kan segitiganya. Jadi segitiga tuh nggak kelihatan guys, tapi dia bertumpukan. Dan bertumpukannya itu tuh kelihatan sebenarnya ya. Kayak tadi aku bilang. Nih contoh yang bertumpukan tuh kayak mana sih Kak? Nih contoh yang bertumpukan kayak gini nih. Satu, dua. Nah, itu kan bertumpukan ya. Tapi ya itu tetap segitiga hitungannya. Eh, masih. Nah, nih. Oke, good job. Sama Tatar. Udah kan ini ya pembahasan. Berarti oke. Sisa kepribadian. Ntar guys, aku cek dulu kepribadian ini kalian kira-kira ada jawaban yang susah nggak? Oke. Oke. Oke, ini PR udah selesai ya. Good job. Thank you untuk kalian.
Next, aku bakal kasih PR lagi. Ini aku hapus aja kali ya, berarti kalian udah nggak sama aku nih belajarnya, jadi aku hapus aja. Oke. Oke, kita ambil contoh nomor berapa nih kepribadian? 8 aja kali ya yang susah. Menurut aku 8 tuh agak susah nih. Oke, kepribadian nomor 8. Rahasia instansi kepolisian adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh setiap anggota kepolisian. Sikap Anda terhadap hal tersebut. Nah, ini kan sama kayak aku ya, kode etik. Jadi kerahasiaan tentang tes-tes kepribadian apa segala macam. Aku tidak boleh mengeluarkan ataupun nge-spill apa aja gitu ya. Yang lebih dalam. Tidak peduli, yang terpenting adalah tetap fokus dalam bekerja. Oke, kita coba cercah lagi ya di sini ya. Opsi jawaban A, saya akan bersikap tergantung pada situasi dan kondisi terjadi. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena rahasia tersebut akan terbongkar juga pada akhirnya. Oke. Saya selalu berhati-hati saat berbicara dengan orang lain mengenai hal tersebut. Sebisa mungkin rahasia tersebut tidak didengar oleh lain. Oke. A itu satu, C itu dua, B itu tiga, empat, lima. Nah, gitu. Ini kalau yang opsi jawaban 8. Ini kalau aku yang tercahkan ya gitu ya. Oke. Kepribadian. Oke. Oh, guys, nanti kalau misalnya di kepribadian itu akan ada beberapa soal yang menurut aku itu agak konteksnya sensitif. Kita ambil contoh aja ya. Tapi di sini kalian harus perlu nyimak banget nih karena aku nggak bakal ngasih tahu lagi ya, hanya sekali aja. Ini akan ada konteks. Ini cukup perbandingan aja ya untuk soalnya. Supaya kalian tuh bisa membandingkan. Apa perbedaan antara mencintai dan menyukai? Coba kalian jelaskan di chat atau mungkin ada yang mau on mic boleh. Coba kalian jelasin, aku mau nanya dulu nih sebelum aku ke soalnya. Apa perbedaan mencintai dengan menyukai? Kira-kira konteksnya sama atau enggak itu? Artinya apa? Menurut kalian aja, seawamnya, se sepemikiran kalian aja gitu. Aku mau ngeliat pemikiran kalian masing-masing. Angga, Chandra, Dira, Firman, Hafiz, Haikal, Fajar, Rifki Adiwijaya, Nova, Novita. Coba jelaskan di chat boleh, on mic boleh. Perbedaan mencintai dan menyukai. Menurut kalian pribadi itu apa? Apakah konteksnya sama atau tidak atau apa gimana? Kalian jawabnya gini ya, misalkan nih, sama Kak, karena sama-sama suka gitu. Contohnya gitu ya. Coba, aku mulai dulu nih. Gak usah buka Google, nggak apa-apa. Nah, tuh kalian lagi jalan deh kayaknya ini ya. Firman, menyukai lebih ketertarikan. Oke. Dira, mencintai itu suatu perlakuan yang diberikan seseorang. Kalau dicintai, hah? Dicintai menerima perlakuan dari seseorang tapi sama aku Kak. Hei, beda sayang. Aku nanyanya mencintai dan menyukai. Beda loh. Bukan mencintai dan dicintai. Itu kamu baper apa gimana nih? Oke, Hafiz. Beda Kak. Kalau menyukai belum tentu cinta Kak. Tapi kalau cinta sudah pasti menyukai Kak. Asik. Ya, oke ya. Oke. eh ya itu bener ya kalau yang Hafiz bilang ya. Cukup bisa aku bilang itu benar. Konteksnya juga mirip kayak yang aku pikirkan gitu ya.
Cuman di sini yang penting kalian udah tahu ya maknanya itu berbeda. Kalau di psikotes nanti kalian akan ada pertanyaan yang sedikit mengecoh. Kalau kalian menjawab iya, itu akan terjun kalian tuh kayak jangan nol. Kalian udah pasti bakal nol. Jawaban kalian tuh nol gitu lah ya. Jadi pertanyaannya itu adalah eh aku mencintai anak kecil. Jawaban kalian kalau di pilihan opsinya iya atau tidak, kalian bakal pilih apa? Kalian bakal pilih apa? Iya atau tidak? Aku ulangin nih soalnya. Aku mencintai anak kecil. Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Oke, habis iya kak. Fajar tidak kak. Angga tidak. Rizky iya kak. Dira tidak kak. Oke. Oke, nih jawabannya beda-beda lah ya. Kepala kalian berbeda-beda, jawabannya juga pasti beda-beda. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, ini aku jelaskan. Tadi padahal udah jelas loh. Konteksnya mencintai dan menyukai itu berbeda. Mencintai berarti lebih dalam. Sukanya lebih dalam atau bisa jadi obses. Kalau menyukai ya kalian tuh hanya sebatas suka. Oh, aku suka menggambar karena aku suka hobi menggambar. Gitu ya. Aku mencintai gambar. Nah, itu kan beda ya. Mencintai itu kayak aku lebih obses gambar untuk ngebuat gambar menjadi suatu yang wah gitu ya. Itu kan beda ya konteksnya. Nah, ini kalau konteksnya aku mencintai anak kecil. Mencintai loh, guys. Bukan menyukai ya. Mencintai konteksnya. Kalau jawabannya kalian iya, kalian pedo. Gitu. Beda ya konteksnya ya. Ingat ini aku bocorin satu aja nih. Karena soal-soal kepribadian tuh mengecoh kayak gini ya. Jadi kalau kalian jawabnya iya ya kalian berarti mengarah ke pedo. Jangan, ya. Jangan kalian pilih itu. Tapi jawabannya adalah tidak. Kalian tidak mencintai anak kecil. Dibilang tidak tuh kayak ya kan anak kecil lucu. Aku kan suka, suka anak kecil, suka loh ya, suka. Bukan mencintai, beda kan? Hafiz, oh gitu ya Kak. Iya, ingat jangan disamain. Beda konteksnya kamu tadi udah jawabnya bener tuh. Kalau menyukai belum tentu cinta Kak, tapi kalau cinta sudah pasti menyukai Kak. Nah, itu tuh. Udah kamu jawabnya udah bener, kenapa jawabnya iya? Gitu ya, itu konteksnya kalau kepribadian. Jadi kalian harus hati-hati. Soal-soal yang kayak gitu bakal keluar juga. Jadi ini aku kasih warning. Kalau untuk soal yang kalian udah kerjain ini, itu memang aku cuma ngasih tahu ya sebatas kayak ini nih, 1, 2 sama 8. Itu kalian sendiri yang mengartikannya. Kira-kira jawabannya mana yang paling tepat dengan makna soal yang begitu juga ya, gitu. Positif atau negatif maknanya. Nah, kalau yang konteksnya kayak gini kan kalian bakal mengecoh nih. Aku kasih tahu cara jawabnya. Jangan pilih iya. Kalau pilih iya, kalian dicap pedo gitu loh. Jangan. Bahaya. Oke? Jawabnya aja tidak, walaupun kalian kayak, iya aku suka anak kecil, aku gemes sama anak kecil. Iya, suka. Kalau menyukai, iya. Kalau mencintai, jangan. Gitu. Itu konteksnya. Ini sudah ya untuk soal yang kepribadian yang kayak gitu. Itu mirip-mirip ya. Jadi kalian harus perhatiin banget tuh makna soalnya. Terus ada juga soalnya, ini aku nggak sambil nyakar-nyakar ya, karena ingat kode etik guys. Jadi ada juga soalnya itu eh, apa ya? Apa ya? Sebentar guys. Aku tuh lupa. Aku tuh lupa soalnya itu apa aja. Banyak soalnya. Oke. Di sini kayak apa ya aku menjelaskannya? Konteksnya akan ada hint sensitif. Kalau di kepribadian tuh akan ada konteks sensitif. Kenapa konteks sensitif nih kayak mana? Sensitif tuh bukan berarti kayak kalian, aku sering berbohong kepada orang tua. Bukan, ada yang lebih sensitif lagi. Kayak mana aku menjelaskannya? Aku bingung. Bentar guys. Hmm, 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 hmm. Bentar, aku kasihin saja.
Ah, ini dia dapat. Duluan. Oke, ntar guys. Oke, not this. Oke. Jadi ada pernyataan yang dimana dia itu agak sedikit konteksnya sensitif dalam artian itu dia saya suka menonton konten pornografi. Kayak gitu ya contohnya ya. Ini konteksnya memang sensitif, tapi memang itu ada soalnya. Ini aku kasih tahu ke kalian, itu akan ada soalnya kayak gitu. Ya, aku tahu ini terutama bagi yang laki-laki mungkin atau yang perempuan juga sembarang ya, aku nggak tahu ya. Karena kan kalian beda-beda tuh ya. Kayak apa namanya? Kalau yang kayak gitu tentu konteksnya jawabannya tidak ya gitu ya. Karena itu menggantung unsur yang negatif. Jadi kalian pilihan jawabannya udah pasti yang negatif lah. Anggapannya kalau di pilihan opsi A sampai Z sangat sesuai, tidak sesuai apa segala macam, jawabannya berarti sangat tidak sesuai gitu ya. Kalau jawabannya iya tidak ya berarti jawabannya tidak gitu ya. Udah, simpel gitu. Terus ini biasanya pertanyaan yang paling sering keluar kalau untuk di konteks kepribadian eh apa ya? Tangan saya sering berkeringat. Kira-kira dengan soal itu kalian bakal jawab kalau pilihannya kita kecilkan iya atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Kalau kalian milih, tangan saya sering berkeringat. Ah, enggak, tidak kak. Oke, ada lagi? Ada yang jawab iya atau tidak? Firman tidak kak. Oke, Nova tidak. Hafiz tidak. Fajar tidak. Oke. Oke, betul. Jawabannya yang harus kalian pilih, tangan saya sering berkeringat. Jawabannya adalah tidak. Tidaknya dalam artian bukan karena kayak, oh, memang tangan aku nggak sering berkeringat gitu. Bukan. Tapi kalau di dalam konteks kepribadian, jika kamu menjawab iya, berarti yang kamu tuh kayak ada sesuatu nih, sampai yang membuat tangan kamu tuh keringatan. Contohnya dalam artian, ini aku pribadi ya, kalau aku lagi gugup, tangan aku bakal keringetan. Keringetan tuh yang bener-bener kayak orang yang, kayak kamu kalau lagi olahraga keringat gobios, nah itu di tanganku seperti itu, gitu. Itu kalau aku lagi konteksnya gugup. Tapi itu kan tidak sering terjadi gitu ya. Tapi kalau sering terjadi berarti kan kamu tandanya sering gugup gitu loh. Sampai berkeringat tangan ini gitu. Itu konteks soal yang ada di kepribadian. Memang jawabannya tuh kayak pertanyaannya tuh kayak sepele, cuman itu menunjukkan diri kalian gitu loh. Jadi ingat ya kalau ada yang kayak gitu, tangan saya sering berkeringat jawabannya tidak. Mau kamu sering berkeringat nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan gitu. Gitu. Terus di sini hmm, oh ya, soal soal kepribadian tuh ada juga yang kalian cuma dihadapkan opsi jawaban apa sih kayak A sama B gitu doang. Tapi kalian disuruh memilih mana yang akan kalian pilih gitu ya. Coba nih aku coba aja ya. Nih aku tulis aja deh. Saya biasanya keras. Saya biasanya bekerja cepat. Oke, coba kasih juara pilih. Ini pribadi kalian aja ya. Kalian pilih A atau B? Disuruh pilih salah satu. Jadi dia beberapa kepribadian, soalnya tuh ada yang kayak gini. Kalian akan dihadapkan oleh dua pernyataan. Kalian akan memilih salah satu di antara kedua pernyataan tersebut. Kalian lebih pilih mana? A atau B? Jawaban kalian apa? Hafiz A, Kak. Oke, Nova B. Oke, ada lagi? Uh, ada lagi? Ada lagi, ada lagi, ada lagi?
Angga B, Kak. Oke. Haikal A. Oke. Nah, itu beda ya. Jadi, setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Makanya kenapa aku kalau kepribadian aku tidak mengajarkan yang lebih detail. Karena konteks diri kalian sama nanti jawaban yang akan kalian pilih itu berdasarkan diri kalian lagi. Aku nggak bisa ngasih kepastian gitu. Aku cuma mengarahkan ini ada beberapa soal yang seperti ini untuk kepribadian gitu. Nah, ini yang kayak gini berarti kalian kayak konteksnya ya. Kalau di psikologi konteksnya kalian menjawab kayak gitu, langsung kelihatan, oh ini orang pekerja keras. Oh ini orang yang berusaha dengan kerjaannya. Ada juga yang kalau jawabannya B, berarti oh ini cekatan atau gesit ketika mengerjakan sesuatu. Gitu. Oke? Kan beda tuh ya, kayak pilihannya. Tuh, itu jadi tergantung kalian. Nah, itu kembali ke kalian. Kalau dua-dua pernyataannya positif ya, kalian mana yang paling mencerminkan diri kalian gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, terus ini aku mau nge-spill deh. Ada satu soal tes Polri yang dimana aku dites dan aku juga pernah ngetes. Mampus nggak tuh? Aku dites dan aku pernah ngetes. Kalian percaya nggak? Satu soal ini, satu tes kepribadian ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Mampus nggak tuh? 2 jam. 2 jam. Kak, kok bisa 2 jam? Ini ngapain aja 2 jam? Memang 2 jam karena kalian ngerjain total soalnya ada 566 soal. Waktunya maksimal 2 jam. Bayangkan. 566. Kalian 50 aja kalau UN udah. Ini 566. Tuh bayangin tuh. Dan ini tesnya biasanya dipakai untuk tes Polri. Ingetin, 566 soal. Pernyataan cuman ya atau tidak, iya atau tidak. Jawabannya simple. Kamu ngerjain 500 juling matamu. Karena memang cukup agak apa ya, kayak konteksnya tuh kita lah ya. Oke. 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 Nah, ini ku spill aja satu soalnya aja ya. Ini kalian juga kan nggak akan tahu kayak ini pernyataannya mana, soalnya mana. Kalian nggak tahu dan ini juga nggak pasti keluar juga ya. Tapi tergantung lagi. Kalau mereka pakai ini ya itu bakal keluar di kalian. Tapi kalau tidak ya udah. Ini jawaban pernyataannya agak susah ya. Cuman jawabannya ya atau tidak. Kalian yang jawab. Aku mau ngeliat. Aku suka mencret-mencret sekali sebulan atau lebih. Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Iya, tidak. Ulangin soalnya. Aku suka mencret-mencret sekali sebulan atau lebih. Hafiz, tidak Kak. Firman, tidak. Angga, tidak. Fajar, tidak. Dira, tidak. Rifki, tidak. Oke. Siapa tahu ada yang jawab iya kan ya? Aku nggak tahu. Oke, berarti udah bener ya jawabannya tidak. Nah, oke, sekarang aku beralih. Ini kan soal yang umumnya saja. Memang soal kepribadian tuh yang kayak gini, guys. Cuman hintnya tuh berbeda gitu. Nah, ini ada agak sedikit ya kita di sini kan belajar ya. Jadi tidak apa-apa. Cuman ini aku cuma ngasih tahu aja soalnya. Jadi ada soal yang dia berkaitan dengan seksualitas. Contohnya kalau di kepribadian itu adalah kehidupan seksku cukup memuaskan. Itu ada pernyataan yang seperti itu. Oke, ya. Nah, kalau pernyataan yang seperti ini, aku serahkan pada kalian, ya. Aku tidak tahu kepribadian kalian seperti apa, karena aku tidak ngetes kalian, gitu ya. Kalau ada konteks jawabannya seperti ini dua konteks yang berbeda ya. Kalau kalian tes untuk kepribadian yang melihat diri kalian seperti apa, kayak contohnya bakat minat gitu ya. Jadi itu kalian jujur dengan kondisi diri kalian.
ya. Jangan dibohong-bohongin, jangan ditutup-tutupin. Ya kalian jujur aja ngerjainnya gitu. Tapi kalau kalian untuk lolos Polri, konteks soal yang seperti ini itu akan menyesuaikan dengan usia kalian. Kehidupan seksku cukup memuaskan. Persoalan ini itu ditujukan untuk orang yang sudah menikah. Kalau konteksnya kalian baru lulus atau apa namanya? Atau baru lulus sekolah, masih sekolah, jawabannya udah pasti tidak. Aku tidak tahu kan sudah melakukan itu atau belum, aku tidak tahu. Tapi intinya jawabannya adalah tidak. Kalau kalian mau lulus, ya. Tuh, jawabannya adalah tidak. Jangan pilih iya, karena kalau pilih iya berarti kalian sudah harus menikah. Gitu. Kalau kalian sudah menikah baru pilih itu it's okay. Tapi kalau belum, jawabannya adalah tidak. Terus ada juga ini. Ini ada juga yang kayak gitu ya. eh Pertanyaannya itu adalah ada kalanya aku dirasuki roh jahat. Jawaban kalian kira-kira apa? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ada kalanya apa tadi? Aku dirasuki roh jahat. Fajar tidak? Oke. Oke. Ada lagi. Yang lainnya kalau nggak jawab berarti sering dirasukin nih. Hafiz tidak kak? Oke, Haikal tidak. Oke. Tidak ya, betul. Jawabannya adalah tidak. Oke, konteks yang kayak gini, itu berarti jawabannya adalah tidak. Oke. Begitu. Karena kalau kayak gini masuknya tuh kayak konteks ke delusional atau apa sih namanya? Halusinasi ya kalau kita ya. Halusinasi gitu. Nah, itu kan tidak baik ya. Jadi of course kita akan memilih mewaraskan diri walaupun itu berbohong gitu ya nggak apa-apa gitu. Terus ada juga mana ya? Hmm, Aku sering merasa oke 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 oke. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang bakal kalian jawab dengan jujur ya ini ya. Kalau yang ini. Tapi aku tahu pasti jawabannya. Kalian ada yang berbohong ada yang tidak nih. Coba jawab iya atau tidak. Aku rajin pergi ke tempat ibadah. Jawabannya iya atau tidak? Iya, Hafiz iya. Oke. Ada lagi? Fajar iya kak. Nova iya kak. Oke. Ada lagi? Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. I know. Aku pernah di posisi kalian dong. Aku pasti kayak sedikit berbohong gitu ya. Aku tahu beberapa anak muridku juga yang cewek gitu ya, yang cowok juga sama. eh Pertanyaan ini menjadi jebakan bagi mereka. Jawabannya pasti iya, tapi ketika kalian menjawab aku tahu. Aku tahu, pasti kalau yang cewek kadang ada suatu momen di mana malas gitu ya. Aku malas, udahlah. Dan yang cowok juga malas. Mungkin ada gitu ya. Biasanya sih kalau yang cowok yang sering aku perhatikan adalah dia tetap tetap sering apa namanya pergi ke tempat ibadah hanya di sholat Jumat saja. Ya tidak sih, bener nggak sih? Soalnya aku tahu beberapa muridku yang begitu ya, gitu. Aku ngikut poin aja. Oke, oke habis bener ya. Ikut poin ya, ingetin ya, ikut poin. Ingat arahanku. Kalau dia pernyataannya positif, kalian menjawab yang positif. Kalau pernyataannya negatif, jawablah negatif ya, gitu ya. Ikutin itu. Udah, itu yang paling simpel untuk di kepribadian. Pokoknya tujuan kalian tuh kalau di kepribadian, kalau mau lolos, ya kalian harus nggak apa-apa lah berbohong gitu ya, karena mau lolos. Tapi ketika kalian dihadapkan cara ya aku kembalikan ke diri kalian, aku tidak bisa ngapa-ngapain karena kalian sendiri yang langsung lihat gitu ya, bertatapan langsung gitu. Tapi kalau kepribadian kalian mau lolos ya itu kuncinya adalah kalau pernyataannya positif jawabannya positif, tidak jawabannya tidak, udah gitu aja dah. Pernyataan tidak positif maka ke negatif dah gitu dah, clear gitu. Coba aku tanya sekali lagi. Nah, ini jawaban yang mungkin
Senang untuk anak muda seperti kalian. Aku senang pergi ke pesta dan keramaian. Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Aku senang pergi ke pesta dan keramaian. Hafiz, ya kak? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Coba aku mau lihat nih. Mampus tuh. Rifki, ya. Oke, ada lagi? Hah, masa cuma dua? Ah, ini ada berapa orang di sini? Firman, ya. Oke. Oke, ada lagi? Baru tiga nih. Jawab, jawab. Saya cuma tiga sih.